Baik, salam untuk kita semua. Saya Yosef Baledima, NIM 1803030121, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan kegiatan utama Badan Republik Kastan tentang pemberantasan korupsi. Badan Republik Kastan untuk memerangi korupsi atau layanan anti korupsi, selanjutnya disebut Badan Anti Korupsi, adalah salah satu badan penegak hukum anti korupsi Republik Kastan. Anti korupsi service adalah badan anti korupsi negara yang secara langsung berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden Republik Kastan, melaksanakan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi, mengidentifikasi penindasan dan koordinasi di bidang anti korupsi, serta hukum Republik Kastan tindakan Presiden Republik Kastan pada keputusan Presiden Republik Kastan tanggal 22 Juli 2019 nomor 74 atas persetujuan Badan Republik Kastan tentang pemberantasan korupsi, dan pemerintahan Republik Kastan tanggal 30 Desember 2015 nomor 1131 pada keputusan aturan untuk promosi orang yang melaporkan pelanggaran korupsi atau membantu dalam melawan korupsi. Peraturan perundang-undang lainnya di Republik Kastan. Selanjutnya, kegiatan agensi adalah melakukan di bidang utama. Yang pertama, anti korupsi daerah. Dalam membantu pemerintahan untuk memerangi korupsi, masyarakat harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah-langkah untuk melindungi negara dari orang-orang yang tunduk pada perlindungan negara yang diatur oleh tindakan legislatif, mendorong orang-orang yang melaporkan pelanggaran korupsi atau membantu memerangi korupsi dengan cara yang ditetapkan, menetapkan keberadaan dan pemahaman persidangan atau mengawasi penjualan properti yang disita dalam kasus pidana. Tindak pidana korupsi dan diperoleh dengan dana yang diperoleh dengan cara pidana sebagai suatu peraturan dengan publikasi informasi selanjutnya tentang peredarannya kepada negara. Adanya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dikoordinasikan kegiatan badan dan organisasi negara dalam memerangi tatanan sosial negara yang bertujuan untuk membentuk budaya anti korupsi. Pengembangan ini untuk meningkatkan program pendidikan di bidang pembentukan budaya anti korupsi, interaksi dengan lembaga masyarakat sipil tentang isu-isu anti korupsi, menetapkan daftar informasi yang
akan dipublikasikan sebagai bagian dari pelaksanaan langkah-langkah pengadilan keuangan menyusun draft perjanjian internasional tentang anti korupsi yang menggugat. Di sini interaksi dengan badan-badan negara yang asing yang relevan tentang isu-isu anti korupsi, partisipasi dalam batas-batas kewenangan mereka. Dalam kegiatan organisasi internasional, di sini kita membuat kesimpulan dalam kursusnya yang diterbitkan dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang tercantum hanya dinyatakan oleh undang-undang dan isinya tidak diungkapkan. Sehubungan dengan hal ini, selama kita dalam bangku perkuliahan, kita berusaha untuk menafsirkannya. Sebelumnya menetapkan tidak hanya pada yang ditentukan dalam undang-undang sebagai dasar dari prinsip-prinsip yang mengatur dalam pengembangan langkah-langkah anti korupsi. Sistem dan struktur Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Tugas utama Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan atau layanan anti korupsi, ayat 15 peraturan adalah pembentukan dan implementasi kebijakan negara di bidang anti korupsi, identifikasi kondisi dan alasan yang mendukung dilakukannya tindak pidana korupsi, dan penghapusan akibatnya, pengorganisasian serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk pembentukan budaya anti korupsi di masyarakat, dikoordinasi kegiatan badan negara, organisasi dan entitas sektor koalisi publik dalam pencegahan korupsi, pengembangan kerjasama anti korupsi internasional, deteksi atau penindasan pengungkapan yang menyelidiki pelanggaran korupsi. Ketua Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan. Di sini saat ini Badan Pemberantasan Korupsi Republik Kazakhstan diizinkan untuk mewakili 3 wakil, termasuk 1 wakil pertama. Struktur baru badan tersebut mencerminkan prioritas pencegahan korupsi, sehingga 3 departemen baru dibentuk untuk memperkuat arah yang diambil. Departemen pencegahan dibentuk untuk pemantauan anti korupsi, analisis risiko korupsi, diikuti dengan penghapusan penyebab dan kondisi penghambatan administrasi dan prosedur birokrasi. Pemantauan anti korupsi mungkin kita tahu sendiri untuk terus mengikuti dan mengidentifikasi titik yang lemah atau sakit yang bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial warga kita. Untuk melakukan ini perlu pemantauan sistematis publik di media internet, jaringan sosial yang dilakukan dalam upaya menanggulangi masalah korupsi di Indonesia.
perlu kita tahu dengan bantuan kita sebagai masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memerangi korupsi sangatlah penting bagi masyarakat, karena dengan adanya laporan-laporan dari apa yang kita jumpai atau kita tahu tentang korupsi bisa membantu masyarakat dalam memerangi korupsi. Sekian dan terima kasih.